saya Vidya Fadila Hikmah dari jurusan Ilmu Hukum UIN Bandung. Hari ini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada masa VOC, masa pemerintahan Belanda, dan masa pemerintahan Jepang. Nah, sekarang kita bahas masa di mana dipimpinnya oleh VOC ya. Di sini masa VOC itu dari tahun 1602 sampai 1799. Pada masa ini, Gubernur Jenderal yaitu Peter Paul diberi wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah kekuasaannya. Pada tahun 1642, plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Nah, sekarang kita ke masa pemerintahan Belanda, itu dari tahun 1800 sampai 1942. Di sini ada 3 juga di masa pemerintahan Belanda ini, ada masa Besluiten Regering, ada Regering Reglement, dan ada Indestadsregering. Sekarang kita membahas masa Besluiten Regering. Pada masa ini, raja memiliki kekuasaan tertinggi di daerah jajahannya dan langsung mengatur daerah jajahannya. Komisaris jenderalnya yaitu Elout, Buyckes, dan Van der Capellon. Dalam bidang hukum yang berbunyi, peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang Belanda sejak zaman VOC tidak mengalami perubahan karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional Belanda. Tercantum pada pasal 11 AB yang berbunyi memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara. Pasal 6 AB membagi kaula negara Belanda menjadi golongan Eropa, golongan Bumi Putra yang disetarakan dengan Eropa, dan yang disetarakan dengan Bumi Putra. Pasal 7 AB penjelasan tentang yang disetarakan. Yang disetarakan dengan golongan Eropa yaitu semua penduduk yang beragama Kristen. Pasal 10 AB menjelaskan bagi orang Indonesia Kristen tetap termasuk golongan Bumi Putra dan bukan golongan Eropa. Peraturan yang dihasilkan pada masa ini ada 5. Yang pertama, peraturan organisasi. Yang kedua, ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, kitab undang-undang hukum perdata. Yang keempat, kitab undang-undang hukum dagang. Dan yang terakhir, peraturan tentang hukum acara perdata. Sekarang kita membahas masa Regering Reglement. Pada masa ini terjadi perubahan pada Grondwet sebagai akibat dari pertentangan parlemen dan raja dengan kemenangan parlemen. Pada tahun 1920 terjadi perubahan terhadap beberapa pasal tertentu, kemudian dikenai dengan sebutan Regering Reglement baru dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1920 hingga 1926. Peraturan yang dihasilkan Regering Reglement yaitu 1. Kekuasaan diantaranya monarki, konstitusional, dan parlementer. 2. Penggolongan penduduk ada 3, yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Yang ketiga, ada kitab undang-undang pidana bagi golongan orang Eropa dan bukan orang Eropa. Sekarang kita membahas masa IS. Pada masa ini
berdasarkan pasal 163 terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan Eropa, itu dengan hukum Eropa, ada golongan Bumi Putra dengan hukum adat, dan juga ada Timur Asing dengan campuran antara Eropa dan adat. Tujuan pembagian golongan ini adalah untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi masing-masing golongan berdasarkan pasal 31 IS. Tata urutan perundang-undangan menurut IS ada 5. Yang pertama ada konstitusi, kedua ada undang-undang, ketiga ada firman raja, keempat ada ordonansi, dan yang kelima ada peraturan pemerintah. Selanjutnya pada masa Jepang. Pada masa ini, bala tentara Jepang menguasai seluruh Hindia Belanda, termasuk Indonesia Timur antara lain Makassar dan Indonesia Barat sampai dengan Jakarta. Pusat pemerintahan Asia Tenggaranya di Saigon. Peraturan-peraturan yang dihasilkan pada masa Jepang itu ada 4, yaitu yang pertama pedoman Gunseirei, yang kedua ada peraturan pelaksana yaitu Osamu Kanrei, yang ketiga ada Tomi Kanrei pasal 3 Undang-Undang Darurat, yang terakhir ada Tomi Seirei yaitu peraturan daerah secara otonom. Aturan peralihan melalui Osamu Seirei Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 ini artinya IS masih berlaku. Pasal 131 IS zaman Hindia Belanda oleh Jepang disebut sebagai pasal politik. Dan pasal 163 IS pada zaman Hindia Belanda oleh Jepang disebut sebagai pasal pembagian golongan. Sekarang kita akan membahas tentang masa pasca kemerdekaan. Ada masa 1945 hingga 1949. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Undang-Undang 45 adalah landasan yuridisnya. Sedangkan politik hukum yang berlaku ada pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang berisikan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Masa 1950 hingga 1959. Pada masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang berlaku dengan pasal 142 Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang ditambahkan dengan peraturan baru dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 hingga 4 Juli 1959. Yang terakhir ada masa 1959 hingga sekarang. Berdasarkan Dekret Presiden 1959, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari pengaturan masa 1950 hingga 1959. Dan segala peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Tambahan dan Pengaturan yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sekian pembahasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.